Aduh, airnya mana nih? Nggak muncul-muncul airnya. Halo Ikeners, percaya nggak kalau misalnya di Tegal sendiri nih nggak ada yang namanya warung Tegal? Nggak percaya? Kita buktiin. Udah nyampe di alun-alun Tegal, tapi nggak lihat warung Tegal yang mana. Di sana nggak ada, di situ juga nggak ada. Kita cari lagi deh. Ah, matur suwun Mbah. Di sini sebenarnya ada warung Tegal nggak sih Mbah? Warung Tegal? Di Tegal mana ada warung Tegal? Tapi mending sampean cari ke arah sana. Di sana ya? Halo Mbak. Terus di sini ternyata banyak nasi ponggol ya Mbak ya, termasuk di sini nih ya. Nah, saya pengen tanya, ponggol tuh sendiri artinya apa Mbak? Ponggol itu nasi yang dibungkus pakai daun, lauknya orek sama telur. Bagi orang Tegal, nasi ponggol identik dengan menu sarapan pagi. Mereka yang enggan menyiapkan sarapan biasanya memilih pergi ke warung atau lapak dadakan yang dibuka di pinggir jalan untuk membeli nasi ponggol. Ini nih lauk yang tidak boleh absen pada nasi ponggol, tempe orek. Oke, seporsi nasi ponggol udah saya pegang. Jadi yang bikin istimewa ternyata selain ada sambal orek tempenya ini, harganya itu cuma 8.500 aja. Jadi cukup murah ya. Mulai ada nasi, lengkap sama sambal orek tempe sama telurnya juga. Kita cobain. Ini walaupun sederhana, tapi pas banget rasanya. Lebih ke gurih karena tempenya tadi. Pas tambah lagi sama nasi hangat. Sama gurih telurnya juga. Ini makannya nggak usah pakai mikir, enak lah pokoknya. Masih ada lagi nih Ikeners, kuliner maknyus asal Tegal yang sayang kalau nggak dicoba. Namanya kupat gelabet. Kupat gelabet adalah ketupat yang dimakan dengan kuah kuning kental. Gelabet sendiri sebenarnya berasal dari ucapan orang Tegal bila mengekspresikan kuah yang kental ini. Gelabet-gelabet katanya. Hahaha, lucu ya. Penyajiannya pun sederhana, cukup potong-potong ketupat, bumbuhi tempe goreng, dan siram dengan kuah gelabet. Tambahkan sambal bila ingin cita rasa pedas. Salah satu warung gelabet yang ramai dikunjungi adalah warung kupat gelabet Ibu Wartini yang sudah berjualan selama lebih dari 20 tahun. Terletak di Jalan Ayam Kota Tegal, warung gelabet ini buka dari jam 4 sore hingga tengah malam. Nah, jadi ternyata namanya makan kupat gelabet ini bisa ditemenin sama sate kerang, ada juga sate ayam. Nah, kita cobain dulu. Jadi emang pas kalau misalnya 1 sendok ini ada kupatnya, ada kerupuknya sama kuahnya karena kuahnya itu gurih karena tadi pakai santan juga. Terus kerupuknya kriuk-kriuk sama kupat ini lembut. Puas menikmati kuliner kota Tegal, kali ini kita menuju kota Brebes. Tak kalah unik dengan Tegal, Brebes pun memiliki kuliner yang wajib dicoba, namanya rujak belut. Di Cigedoker sana, warung Ibu Eri sudah mengolah rujak belut selama 30 tahun dan acap kali habis diburu penggemarnya. Hehehe, saya juga penasaran. Yuk icip-icip sebelum kehabisan. Bahan dasar sambal rujak belut mirip pecel, gado-gado, atau sejenisnya. Setelah proses penggorengan, belut diolah lagi bersama sambal rujak yang menggunakan bahan kacang tanah, terasi, garam, lombok. Untuk rasa penunjang agar sambal semakin enak, sambal diberi campuran bawang, tomat, dan sedikit jeruk keris. Nah, akhirnya dapat juga sepiring rujak belutnya sama nasi hangat. Kalau di sini rujak belutnya itu belutnya pakai belut yang nggak terlalu besar diameternya, kayak gini. Jadi bisa langsung dimakan satu suapan. Ini rasanya di satu suapan ini banyak banget. Ada pedesnya, dapat, ada seger dari cabai sama tomatnya juga. Terus ada gurih dari belut yang digoreng tadi, sama ada manisnya.
Ini dia 3 kuliner khas yang tak boleh Anda lewatkan jika melewati 2 kota yang terletak di pesisir pantai utara. Tidak perlu khawatir dengan rasa, karena semuanya dijamin cita rasa Nusantara. Enaknya gimana, Pak? Mor-moran.